langsung lawas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal waya dadi lan saejo apa ayakuna ing tarono maka iku tulisiro wirtul apa milik yen dilawatil kitab nyatane saking maca Quran al-aziz kang agung tudang kang mandengake sira ala kirati ngatasi maca Quran fikul yaumin wa laylatin ing dalem saben dina lan saben wengi wa nadzalika utawi luwih sithike dalika mengkono kula yaumin wa laylatin an aksiro iku yen to ringkes sira ala juzun atase sajus kaya pun lakan kono lakan tulis sira dikuli syahri ing dalem saben bulan khotmatul apa sakhabana wa ala dalika lan utawi luwih dhuwure dalika mengkono yasikula yaumin wa laylatin ayyakhtima iku yen to ngatamake sira al-akhtima yen to ngatamake sira bikul salah sate ayyam ing dalem saben-saben telung dina wala namura sira anna liqiraatil Qur'an iku kedue wong kang maca Quran fadilah apa fadilah auliman kaku wa asaron lan kaberikan bil qalbi ing dalem madanati ati kafiron kang aku asaron kafiron fitan bil qalbi kafiron iku asaron. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dari Rasulullah afdalul ibadati ummati utawi luwih utamane ibadah umatku dari Rasulullah iku qiraatul Quran maca Quran. Wa qala Aliun lan dawuh sapa sahabat Ali karamallahu wajhah man qara al-Quran man karo sapa wong qara akan maca sapa wong al-Quran ing Quran wa huwa halim kawi wong kuwi mapa ing menggunakan bisolate dalam waktu sholat karena mengko melalui kedua itu diharapkan dalam saben-saben sahur ni'atu hasanatus 100 kebagusan wa maqalahu lan sakana wong lan sapa wong Quran bahwa hari itu wong itu iku lungguh bisolate dalam waktu sholat karena kono lawi kedua iku diharapkan lain kau itu bisolate karena lawi kedua iku diharapkan kelawan saben-saben sahur khomsuna hasanati sekat separuhnya ngatet waman kolah bulan sapane wong kang maca sapa wong kuwi Quran wa halil kali wong khol bisolati iku tujuan sholat wa halil kali wong ala tohara iku suci tersebut itu karena melalui tujuan itu dihapis kelawan sahur khomsun wa isun jadi apa soalnya hasanatan makanya bagusan ini lama korang bulan sepuluh korang pada sepuluh mulai Quran bahwa hari kalau ala lain tohar ini atasnya tanpa sesuci karena membawa melalui kedua itu diharapkan
tadi Munsewu sudah dijelaskan mengenai faktor matiman wa'asar menjadikan berikut kami atau dalam soal seperti itu Allah sudah berfirman wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Jadi baca Quran itu sakan min shifa, jadi obat selain rahmat kandung obat saking apa kalau menurut Ibnu Katsir itu obat saking nifaq, obat saking apa itu namanya selain nifaq itu beliau mengatakan yadharu ma fil qulub minal amr, sapa wae sing maca Quran dia akan dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Contohnya misyakin wal fakir, keraguan, nifaq wa syirkin wa zainin wa mailin. Artinya termasuk syirik, itulah. Kemudian Al-Quran yashfi min kulli min dzalika kulli. Ketika orang membaca Quran ini semua amrot penyakit-penyakit hati itu hilang. Bahkan hasil penelitian ini yang meneliti adalah Abdurrahman Al-Kahil. Sekarang orangnya masih hidup. Dia membahas tentang treatment, kemudian juga membahas tentang obat, juga bahas tentang intervensi terkait dengan Al-Quran sebagai obat. Penelitiannya itu dimulai dari Nunsewu, dari orang yang ngandung orang hamil, dibobot, itu penelitian yang empiris dan sekarang itu dijadikan rujukan bagi mereka yang seperti pimpinan konseling Islam PKI. Betapa dahsyatnya yang namanya Al-Quran ini memberikan pengaruh kepada orang baik yang masih di dalam kandungan maupun orang yang sudah orang yang hidup sampai dengan orang yang tua. Jadi bayi itu kalau dibacakan Al-Quran ada semacam aura-aura positif yang bisa bersambung, sinyalnya bisa bersambung dengan bacaan Al-Quran. Jadi ada sinyal-sinyal positif yang ada pada seorang bayi yang kemudian dibacakan Al-Quran seolah-olah mereka itu sangat menikmati. Karena ada yang itu orang yang mengandung hamil keluar kemudian dibacakan surah selama ya yo ojo kepingin ayu kaya Siti Maryam atau ganteng kaya Yusuf. Yusuf itu sepertiga gantengnya yang Nabi, sepertiga yang lain disebutkan untuk umatnya. Jadi begitu gantengnya yang Nabi itu 100%, 30% itu Nabi Yusuf, 30% untuk nabi-nabi yang lain selain Nabi Nabi, 30% kanggo lain dibagi. Karena masih ganteng, ya masih melek. Ya mereka 30%, 33%, 33,3% dibagi rusak. Nabi Yusuf itu ya sepertiga dari Nabi Nabi. Ngomong kui Siti Yulaifah itu ya
Lah kula iki termasuk kesan iki. Jadi Al-Quran ini ya sayangnya kalau kalian panjenengan sedaya karena tidak paham terhadap Al-Quran dan tidak yakin bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit hati, akhirnya awal ini ya tidak ngerti. Bahkan penyakit-penyakit fisik menurut penelitian Abdurrahman Al-Kahil itu bisa diobati dengan Al-Quran dan itu hasil penelitian. Artinya bersifat empiris dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Awalnya penyakit malas, terus penyakit ayas-ayasan, itu bisa. Karena wanazil minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Tapi wa yajidu dhalimina illa khasara. Wa dhalim ini ya tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari Al-Quran kecuali kerugian. Ya jangan-jangan malah ini sindrom. Coba lihat sampai ayat lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dari Allah ini telah aku wariskan summa awrasnal kitab. Telah aku wariskan sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Al-Quran ini namanya kata. Ya kitab dari kitab. Ente sinau Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ada yang dinamakan Al-Furqan, ada yang bernama Al-Quran. Hanya yang nama itu sing dikenal oleh masyarakat secara umum itu adalah Al-Quran. Sebenarnya namanya banyak. Makanya kan ayat ini Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafayna min ibadina. Sungguh telah aku wariskan sebuah kitab. Awrasnal kitab kepada siapa? Tsumma awrasnal kitab alladziina astafayna min ibadina. Kita bisa wariskan kepada orang-orang yang aku pilih dari hamba-hamba. Tapi saya faminhum dzalimun, mereka itu zalim terhadap dirinya. Jangan-jangan karena zalim walanya itu zalimina ila khasara. Artinya apa? Gak senang melihat orang baca Quran, bahkan dirinya gak pernah baca. Jangan-jangan kita ini masuk dalam golongan ini, sehingga ada yang zalim. Wa minhum muqtasid, sebagian di antara ibadina kata Allah itu mustaqim, setengah-setengah. Setengah-setengah itu dia kadang-kadang dia mengenal Al-Quran, tapi kadang-kadang Al-Quran itu ditinggalkan. Tapi sholat dia koyo piye mengenal Al-Quran, tapi di luar sholat ketika kita melakukan praktek-praktek ekonomi, praktek politik, lali mengenal, kira-kira dia itu mau yang baik yang terakhir lebih mutasi. Yang terakhir selain apa itu mutasi, biasa itu biasa. Artinya memang langkah-langkahnya itu selalu berdasarkan pada Al-Quran. Saat itu bil. Lah kemungkinan penelitian yang dilakukan oleh Al-Kahil ketika orang itu berada atau janin itu berada di dalam kandungan ibu, mereka itu masih suci, tidak pernah ternodai baik dosa maupun lupa. Makanya ketika dibacakan sinyalnya lupa, karena hakikat daripada bayi itu suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu ayyudawi dari
jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Nasrani. Itu kan karena lingkungan, karena bapak. Nah, ini kan Islam tulis, turunan Islam. Andai kan tidak menjamin ketika awal itu lahir dari orang yang non-Muslim, bisa jadi tidak Muslim. Awal itu turunan Islam, dari Islam tulis. Turunan. Lalu Al-Quran itu mungkin tidak bisa sambung kepada kita semua karena terlalu banyak maksiat. Sinyal itu terhalang. Sehingga manusia ketika dibacakan Al-Quran itu juga orang detik jelas. Padahal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Innamal mu'minuna. Wayang itu ketika dibaca Al-Quran iman tambah. Apa itu kan betul? Tapi ini tidak punya pengaruh sama sekali. Mungkin orang Al-Quran berpengaruh dengan hutang. Padahal kadang-kadang nama itu lebih menikmati ngurungi dan hutang. Ya omongnya campur sari. Nyambing selendang. Ya dibantu kudus ya, yang tuh sapi ini lalu ada apa yang bilang karena sinyal. Lalu karena itu membawa diri ya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu membaca Al-Quran agar kita tidak masuk golongan yang pertama dan yang kedua. Artinya justru bisa masuk golongan yang ketiga. Wah besar itu besar. Karena ini sudah merupakan pilihan. Ini itu pilihan Allah, justru yang itu. Semua orang kita berlatih asqofana min ibad. Apa ini pilihan? Kami itu dari nafsi, dari mutasi, dari saling beribadah. Kenapa menjadi pilihan? Karena apa itu menjadi umat Rasul. Bahkan dalam Al-Quran itu dianggap sebagai manusia umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Kecil apa yang gerakan jalur, gerakan menuju Allah mudah-mudahan dilahirkan dari keluarga yang masih menjadi umat Rasulullah. Ternyata tanpa minta pun kita dijadikan sebagai umat Rasul. Nabi Isa yang tadi sebelum Rasulullah sekarang ini jadi umat Rasul. Pada akhir zaman nanti Nabi Isa itu akan diturunkan ke bumi oleh Allah dan menjadi umat Rasul. Itu Nabi. Sekarang ini dari umat Rasulullah ini dia duduk Nabi, dia duduk kiai, dia duduk ustaz, dia duduk ulama. Wah ya senang. Lebih cara senang di program Bina Sekalian ini kudu senang baca Al-Quran. Datang riki dia iso tendino setengah sumi sajus. Jadi tiap satu bulan khatam Al-Quran. Lalu Nabi ya kuwi dalam 3 hari khatam. Kira-kira kayaknya apa? Buat kata rawat Dalam kata Ramadan mas. Anak kira-kira Quran fadlan azimah wa asarun kita ini sebagaimana jangan tinggal dalam tafsir Al-Tafsir, tafsir Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir apapun. Itu semua ulama sepakat bahwa Al-Quran itu bisa hifaz menjadi roh. Jadi dengan ini menurut saya ketika jujur
Akhirnya juga bingung, nggak usah ini mall, ada beli, mulai ke mall, aku sih, apa sih ke mall oleh duit tak ada beli. Gimana orang? Jangan Allah sifat bagaimana disitu. Tenang membuat itu sangat temannya apa ini bukan hati. Apa sumpahnya udah beli. Dan kan seperti itu dia kan bahagia itu beli. Kita hati yang bisa mengeksekusi kebahagiaan atau kesusahan itu adalah anggota badan. Tapi hakikatnya senang dan senang itu hati. Apa-apaan tangan, melipat, musel untuk ya sikil itu hanya eksekutor dari hati. Eksekutornya yang melaksanakan. Makanya Freud itu mengatakan ada itu seperti itu artinya yang melaksanakan apa yang terpendam di bawah sadar hati yang menjadi eksekutor itu dikala ini pun tidak asal Allah fil jasadi lehati yo hati lah yang bisa mengobati hati itu bukan mau ya bukan tempat rekreasi bukan tempat itu tapi yang bisa mengobati hati itu ya nggak usah makan nggak usah peduli itu jauh tapi sayang kalau diri ini bukan karena di percaya begini kalau Rasulullah SAW kalau ibadah di mati di waktu keras hati-hati ibadah umatku dari Rasulullah itu berdoa artinya tidak ada tandingannya Mojo la ilaha illallah itu sudah baik karena la ilaha illallah itu adalah satu kata kalimat pemisah antara muslim dan non-muslim. Tapi ibadah selain sholat selain yang saya katakan wajib-wajib ini ya selain yang wajib-wajib itu sebaik-baik yang namanya ibadah itu ya mojo makanya dalam hadis Rasulullah itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Wong sing paling apik itu di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan bisa wajib menjadi guru Al-Quran atau belajar semoga sing gelem baca Al-Quran sing gelem Al-Quran masuk surga bebas insya. Wala ini terlalu wajah. Sehingga Ali mengatakan sopo wae sing maca Quran waktu sholat dan sholatnya ada. Itu ganjaran tiap satu huruf itu aku laksanakan. Nanti jangan itu apa? Kalau sholat itu tidak huruf. Jangan itu. Ya kul huruf dua huruf Allahu tidak huruf. Sudah ahadun. Berarti kita punya. Pensatus itu ada Allah terus lamlik dan seterusnya peringatan pensatus ganjaran apa diri kadang-kadang dosa malah hilangkan ganjarannya ketinggalan lawai pokoknya sih dibaca mungkin surat kahfi kalau kamu ya Rahman wa Al-Fatihah utawa Yasin dalam rakaat pertama, rakaat kedua mereka Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Pamrih diwali. Lalai maca Quran tapi oleh sholat nunggu. Ini bukan jalannya. Saya sudah 50%. Emang masih kuat ngatur wanita. Tapi harus kuat, yo. Namanya udur syar'i dan itu. Tapi oleh saya lalai maca di luar sholat, itu dalam kondisi suci, maka oleh sholat. Lalai tak suci, oleh sholat. Jadi seringkali kalau Allah belajar memperinci terkait dengan fadilah maca Al-Quran, baik di saat sholat berdiri atau sholat duduk atau di luar sholat yang suci dan tidak suci. Lalu kalau itu kan ada dalam Al-Quran itu layak suhu ilah untuk jangan melakukan yang masuk nyekal ilah mutawari kecuali wong sing suci. Kalau Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan harus suci, layak suci, tapi ada coba apa? Nah, moco orangnya boleh. Tetapi Imam Hanafi mengatakan itu ya dosa. Kenapa? Karena yang dimaksud mutahharun itu adalah orang mukmin. Yang tidak mutahharun itu adalah pengwiru. Innamal musyrikuna najasun. Lek wong musyrik itu orang baik karena dia najis. Tapi wong mukmin itu suci. Jadi perdebatan ini sebenarnya perdebatan fikih, perdebatan furu'iyah, tapi kadang-kadang dia jadi musuh. Yang betul goblok itu. Lesnya dia, pertanyaan dia, pertanyaan itu. Kalau yang beli imam, aku yang beli imam kan tergantung keyakinan imam ini. Bahkan para imam itu ngomong Imam Syafi'i kalau nomor itu ngomong ngikut sholat subuh terus kemudian yang Imam Hanafi dia enggak demikian juga Imam Hanafi kalau mengikuti Imam Syafi'i ketika sholat. Imam Syafi'i itu Imam Hanafi adalah ini kalau pintar kan enak. Kadang-kadang mesti berpintar. Kadang-kadang orang itu melihat politis sekarang panas. Itu nggak ngerti. Tapi seperti hal belum bisa dibawa. Kenapa di sini? Kenapa dia peduli? Sehingga mau di sini. Kenapa itu di sini? Ini dikorbankan karena untuk memecah ini dia gelap. Tapi sebenarnya mereka ini orang. Bisa mengerti ya ada gelar. Sudah ngerti sudah dihari. Memang sudah diprediksi begitu. Dibuat dan gelar sebagai koyo musuh. Ya makanya kan aku waktu kalau saya dia kan nanti baru tahu bagaimana sandiwara mereka. Tapi sandiwara orang-orang besar, orang-orang yang ya punya duit, dan orang-orang yang punya mengalah, orang lama. Sebab saya harus jadi begini, kalau tidak ada duitnya dibayar ya tidak mau, karena menang saya jatuh. Lah harga diri saya juga jatuh. Kompensasi harga diri berapa? Jadi itu ya yang prinsip kalau kita bahas ini hasil penelitian dari
hujah secara ilmiah, secara akademis bahwa manfaat maca Quran itu bahkan dalam penelitian air putih ini sebelum diminum dibacakan ayat Al-Quran dengan tidak dibacakan Al-Quran itu mempunyai aura yang berbeda, aura ini kan iso. Tapi kalau laboratorium yang canggih, iki air putih biasa, kemudian air putih yang dibacakan Al-Quran di lab, di laboratorium yang canggih punya aura yang berbeda. Itu kekuatan. Ini bukan apa itu namanya jari, tapi ini penelitian. Jangan keliru ini. Ajilah sadar Quran, obat ini Quran. Itu akan boleh diterjemahkan. Jangan coba. Kita nanti baru tahu bagaimana bahwa ternyata yang namanya Al-Quran itu mempunyai ya seperti yang dikatakan ini mensitung ulama juga